Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Seperti yang kita tahu, setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Malaysia dengan ringgitnya, Amerika dengan dolarnya, Arab Saudi dengan rialnya, dan Indonesia dengan rupiahnya. Namun kenapa nilai mata uang di tiap negara berbeda-beda? Apa sebenarnya yang mempengaruhi perubahan ini? Mengapa nilai mata uang tidak pernah stabil? Sebenarnya nilai mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang terjadi di tingkat global dan lokal, seperti suku bunga, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan masih banyak lagi. Namun, faktor yang paling mendasari berubahnya nilai mata uang di suatu negara adalah tingkat permintaan dan penawaran di negara tersebut. Supaya pembahasannya mudah dipahami, maka kita gunakan permisalan sederhana untuk menjelaskan bagaimana permintaan dan penawaran bisa mempengaruhi nilai mata uang. Kita kembali ke tahun 2020 dan 2021. Di mana pada saat itu virus corona menyebar di Indonesia, banyak masyarakat yang panik, dan pada saat itu masyarakat diwajibkan untuk memakai masker saat keluar rumah. Otomatis permintaan masker meningkat saat itu. Namun, sempat beredar berita bahwa terdapat oknum yang menimbun masker. Hal itu menyebabkan penawaran masker menurun. Karena meningkatnya permintaan masyarakat untuk membeli masker sementara ketersediaan masker saat itu terbatas, maka terjadilah kelangkaan masker yang menyebabkan harga masker melonjak. Berbeda halnya saat pandemi berakhir, masyarakat tidak diwajibkan lagi memakai masker saat keluar rumah. Maka otomatis permintaan masker akan menurun. Namun jika masih banyak masker yang belum terjual saat itu, maka akan mengakibatkan menurunnya harga masker, karena penawaran lebih banyak daripada permintaan. Analogi ini dapat diterapkan pada nilai mata uang. Ketika permintaan terhadap mata uang suatu negara meningkat, sedangkan penawarannya tetap stabil, nilai mata uang cenderung menguat. Ini karena ada banyak orang yang ingin membeli mata uang tersebut. Sebaliknya, jika penawaran mata uang meningkat sementara permintaannya tetap stabil, maka nilai mata uang akan melemah. Terus, apa sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara? Ya, salah satunya beberapa faktor yang udah disebut sebelumnya, ini dia. Pertama, karena suku bunga. Faktor ini mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang karena suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik investor untuk menyimpan dan berinvestasi dalam mata uang negara tersebut, sedangkan suku bunga yang lebih rendah mungkin mengurangi minat investor dan menurunkan permintaan terhadap mata uang tersebut. Bayangkan suku bunga di negara A naik, sementara suku bunga di negara B tetap stabil. Dalam hal ini, perbedaan suku bunga antara kedua negara tersebut dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Kenaikan suku bunga di negara A membuat investasi di negara A menjadi lebih menarik bagi investor. Suku bunga yang lebih tinggi berarti investor bisa mendapatkan pengembalian yang lebih besar atas investasi mereka. Hal ini mendorong aliran masuk modal ke negara A, karena investor asing akan menukarkan mata uang mereka dengan mata uang negara A untuk berinvestasi di sana. Permintaan yang meningkat terhadap mata uang negara A dapat menguatkan nilai mata uang tersebut. Namun di sisi lain, suku bunga yang tinggi juga dapat mempengaruhi permintaan pinjaman. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman menjadi lebih mahal bagi peminjam. Hal ini dapat mengurangi minat peminjam untuk meminjam uang dalam mata uang tersebut. Penurunan permintaan pinjaman dalam mata uang tersebut dapat mengurangi permintaan terhadap mata uang dan berpotensi melemahkan nilai mata uang tersebut. Selanjutnya karena kondisi ekonomi negara tersebut. Kondisi ekonomi mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang karena itu memengaruhi keputusan dan perilaku orang dalam berbelanja, berinvestasi, dan melakukan bisnis. Misalnya, jika ekonomi suatu negara sedang berkembang dengan baik, banyak lapangan kerja tersedia, dan harga stabil, maka konsumen akan merasa lebih percaya diri dan cenderung menghabiskan lebih banyak uang. Ini meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Sebaliknya, jika ekonomi negara tersebut sedang mengalami masalah, seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan inflasi yang tinggi, konsumen mungkin akan lebih berhati-hati dalam menghabiskan uangnya. Akibatnya permintaan akan menurun, dan ini dapat mempengaruhi penawaran mata uang karena kurangnya kepercayaan terhadap ekonomi negara tersebut. Dalam contoh ini, kita dapat membayangkan ketika kondisi ekonomi suatu negara baik,
orang akan lebih banyak menghabiskan uang mereka untuk membeli barang dan jasa dalam negeri, yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Sebaliknya, saat kondisi ekonomi buruk, konsumen mengurangi pengeluaran, mengurangi permintaan, dan mempengaruhi penawaran mata uang negara tersebut. Lalu karena kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang karena kebijakan tersebut dapat mempengaruhi faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, pengeluaran pemerintah, pajak, dan regulasi. Pemerintah sendiri dapat mengontrol inflasi dan menciptakan kondisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi investor. Hal ini berdampak pada keputusan konsumen, investor, dan pelaku bisnis dalam berinvestasi dan menanam modal dalam mata uang negara tersebut. Secara langsung hal ini mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. Itu saja pembahasan kali ini, semoga mudah dimengerti. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di komentar, karena jika menarik kita akan buatkan videonya untuk pembahasan selanjutnya.